Halo Sobat Krempeng, bertemu lagi dengan aku Anton, masih di channel Dia Santuy di playlist perjalanan Sobat Krempeng menambah berat badan. Nah, kalau kamu sudah ngikutin playlist ini dari awal, kamu bisa melihat kalau mayoritas alasan kenapa orang nggak bisa naik berat badannya, karena simpel aja mereka makannya kurang banyak, kalori masuknya kurang banyak, makanya berat badannya nggak bisa naik. Tapi di video ini aku akan menceritakan hal yang berbeda. Karena kenyataannya ada juga orang yang makannya udah beneran banyak tapi berat badannya nggak naik-naik. Kira-kira kenapa? Aku mau kamu lihat cerita berikut ini. Aku kali ini ada cerita menarik nih. Soal seorang ibu yang pesan catering di cateringku. Kalau kamu belum tahu, aku punya usaha catering. Biasanya sih banyak orang pesan cateringku itu untuk makan sehat atau untuk menurunkan berat badan. Tapi kali ini ada seseorang ibu yang ingin pesan catering untuk membantu anaknya menambah berat badan. Lalu si ibu tanya nih, kok anak saya susah ya menambah berat badan? Setelah itu aku tanya dulu data diri anaknya, seperti usianya berapa, jenis kelaminnya apa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, dan lain sebagainya. Ternyata anaknya si ibu ini masih kelas 1 SMA. Tingginya 185 cm, tapi berat badannya hanya 60 kg. Kalau dihitung BMI-nya alias berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, berarti angka yang didapat adalah 17,5. Nah, kalau BMI-nya di bawah 18,5, itu artinya underweight atau kekurangan berat badan. Jadi memang benar, anak si ibu ini termasuk kurus. Setelah tahu datanya, aku tanya-tanya lagi, pola makannya seperti apa? Karena mayoritas orang kurus itu karena memang pola makannya kurang kalorinya, kurang energinya. Setelah tahu pola makan dari cerita ibunya, sebenarnya nutrisinya itu fine-fine aja, kalorinya sudah cukup tinggi. Di situ ada banyak karbohidrat, ada banyak protein juga, minum susu protein juga, cukup banyak juga sumber lemaknya. Dan ibunya memang cukup mengatur pola makan untuk anaknya ini. Karena apa? Karena ibunya ini ingin mendaftarkan anaknya ikatan dinas. Sebenarnya saya kurang tahu yang dimaksud ikatan dinas itu apa. Mungkin mendaftar ke kepolisian atau ke tentara seperti itu ya. Intinya karena ada goal tersebut, pola makannya sudah cukup diatur. Nah, kalau pola makan sudah dicek, aku tanyain satu hal lagi nih, aktivitas fisiknya sehari-hari itu seperti apa? Dan jawabannya, selain sekolah, si anak ini nge-gym seminggu 3 kali. Dengan jadwal sehari nge-gym, sehari off, sehari nge-gym, sehari off, seperti itu. Tapi ternyata hari off-nya nggak cuma nge-gym juga, diisi dengan kegiatan latihan fisik berupa lari, push up, pull up, sit up, dan lain sebagainya. Latihan fisik ini dilakukan seminggu 2 kali, karena memang tadi mengejar untuk bisa lolos ikatan dinas tadi. Nggak cuman itu doang, si anak juga renang seminggu 2 kali. Plus masih ikutan marching band seminggu 1 kali. Semua kegiatan ini harus dihabiskan si anak tiap minggu, belum termasuk bersekolahnya tadi. Dari sini aku langsung tahu kenapa si anak susah bertambah berat badannya meskipun makanannya cukup tinggi kalori. Yang pertama, si anak ini memang tinggi badannya, 185 cm. Makin tinggi seseorang, tentunya makin butuh banyak kalori untuk menambah berat badan. Tapi aku rasa ini bukan faktor utama. Faktor utamanya adalah kalori keluarnya itu banyak sekali. Fitness seminggu 3 kali, belum termasuk latihan fisiknya seperti lari, push up, pull up, dan sit up. Belum termasuk renangnya, belum termasuk kegiatan marching band-nya. Jangan lupa, untuk menambah berat badan, kita harus berada dalam kondisi surplus kalori. Surplus kalori adalah ketika kalori masuk kamu itu lebih besar daripada kalori keluar kamu. Simpelnya, kamu makan lebih banyak ketimbang yang kamu bakar untuk beraktivitas. Nah, kalau kamu makan banyak pun, misal sudah makan 3000 kalori per hari, tapi kalori keluar kamu juga 3000 kalori atau bahkan di atasnya, ya sama aja, berat badan nggak akan naik. Di kisah si anak ini terlihat banget aktivitas fisiknya sangat banyak, apalagi ada lari di dalamnya, di mana lari ini membakar banyak kalori kalau sampai dilakukan dengan durasi yang lama dan juga sering. Nah, pelajaran di sini tanpa disadari banyak orang itu menjadi kurus, salah satu faktor penyebabnya adalah aktivitas fisiknya terlalu banyak. Simpelnya, lihat deh kuli bangunan. Jarang banget ada kuli bangunan yang obesitas. Banyak dari mereka yang cenderung lean. Meskipun tentunya memang ada juga kuli yang buncit, tapi mayoritas dari mereka lean, kadar lemaknya rendah, cenderung kurus. Nggak sedikit dari mereka sampai otot-ototnya kelihatan semua. Padahal kalau makan, banyak juga kan kuli kan? Banyak nasinya, banyak gorengannya, karena ya yang bisa dibeli rata-rata seperti itu. Ya simpel aja, seharian si kuli itu ngangkutin batu, ngaduk semen, manjat genteng, jalan kaki keliling proyek. Aktivitas fisiknya banyak sekali. Nggak heran mereka bisa cenderung lean karena kalori keluarnya sangat banyak.
Nah, di sini pelajarannya, kalau kamu kurus, coba dicek lagi. Mungkin kamu sering banget melakukan aktivitas fisik, baik itu dari pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, atau mungkin dari kegiatan berolahragamu. Mungkin aktivitasmu sehari-hari banyak berjalan kakinya, banyak mengangkat barangnya, banyak membutuhkan tenaga dan gerak. Otomatis kebutuhan kalorimu akan meningkat banyak. Mungkin juga kamu terlalu sering berolahraga. Apalagi olahraganya yang cenderung bukan tipikal olahraga beban. Misalnya olahraga rekreasional atau olahraga kardio seperti futsal, badminton, basket, lari, sepedaan. Kalau iya, kebutuhan kalorimu juga akan meningkat. Oleh karena itu, solusinya ada dua nih. Yang pertama, kalau kamu merasa memang sangat aktif dan itu mau nggak mau harus dilakukan, berarti kamu harus makan lebih banyak lagi. Kalau kalori keluarmu 3000 kalori, kamu mau nambah berat badan, ya makanlah di atas 3000 kalori. Misalnya 3300 kalori atau 3500 kalori. Simpelnya coba lagi naikin kalori intake-nya. Tambah lagi makannya. Ingat, kalau kamu merasa makan banyak tapi berat badanmu nggak naik, kemungkinan besar adalah kamu makan kurang banyak. Jangan lupa dicek juga komposisi nutrisinya. Nggak asal makan banyak, tapi komposisinya juga harus bagus. Seperti yang sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya. Lalu solusi kedua, kalau ternyata aktivitas fisikmu itu tidak harus dilakukan atau tidak harus kamu yang melakukan, ya kurangi aja aktivitasnya. Misal nih, kerjaan yang butuh jalan jauh atau banyak angkat-angkatnya bisa didelegasikan ke orang lain. Olahraganya bisa dikurangi frekuensi, jadi jangan sering-sering, atau dikurangin aja durasinya, jadi nggak terlalu lama. Lalu diubah juga jenis olahraganya, jadi olahraga beban yang condong ke program hypertrofi atau untuk meningkatkan massa otot. Dengan demikian, kalori keluarmu akan lebih rendah dan juga olahraganya pun dominan untuk menunjang program penambahan berat badanmu melalui peningkatan massa otot tadi. Dengan demikian, kalau kalori keluarnya menjadi lebih rendah, kamu akan lebih mudah untuk mencapai surplus kalori. Selain itu, surplus kalorimu juga akan lebih berkualitas karena nanti dialihkan untuk meningkatkan massa otot, tidak sekedar meningkatkan massa lemak. Oh ya, aku udah bikin playlist meningkatkan massa otot juga ya. Ini cocok banget buat kamu sobat krempeng, jadi jangan lupa ditonton. Nanti linknya aku cantumkan juga di akhir video. Kamu juga bisa mengkombinasikan tips pertama dan kedua. Simpelnya, ditambah makannya, lalu buat aktivitas fisikmu jadi makin terprogram. Tentunya hasilnya bisa lebih cepat dan optimal. Nah, setelah mendengar cerita tadi, coba deh introspeksi lagi. Kegiatan sehari-harimu bagaimana? Apakah aktivitas fisikmu itu terlalu tinggi? Entah itu di kegiatan sehari-hari, di pekerjaan, ataupun dalam bentuk olahraga yang frekuensinya dan durasinya terlalu lama dan sering. Coba introspeksi lagi, dan kalau memang terlalu banyak, coba diatur supaya nggak terlalu banyak dan supaya lebih terprogram lagi. Olahraganya coba diterapkan angkat beban aja daripada terlalu banyak kardio. Dan aktivitas fisik yang bisa didelegasikan, ya udah dikasihin orang lain aja, nggak usah kamu yang mengerjakan. Supaya kalori keluarmu tidak terlalu banyak, jadi kamu lebih mudah untuk surplus kalori. Mungkin nanti ada yang komen begini, tapi aku rebahan aja, juga berat badannya sama aja nggak tambah. Nah, kalau itu ya alasannya memang makanmu aja kurang. Jadi kamu perlu nonton playlist Sobat Krempeng ini dari video yang paling awal karena aku bahasnya soal kalori masuk terus. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Aku masih punya banyak tips lainnya untuk menambah berat badan. Jadi kalau belum, silahkan subscribe, pencet bel notifikasinya juga, like jika video ini berguna, share video ini juga ke teman-temanmu yang sama-sama kurus juga, sesama Sobat Krempeng, dan sampai jumpa di video selanjutnya.